Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol hazihi salah satu fardu ainin fa'rifan wa mal biha tahsulu najatu wa tala. Tiga ini adalah fardu ain yang harus kamu ketahui. Amalkanlah dia, kamu akan memperoleh keuntungan dan ketinggian derajat. Yakni anna hazihil ulum masalah tata, artinya bahwa ilmu-ilmu yang tiga itu ya, ay al ilmul ladzi yasihul ibadah, yaitu ilmu yang membuat sahnya ibadah, wal ilma ya, kalau kita sandarkan kepada anak ya, jadi wal ilmal ladzi yasihul i'tiqad, dan ilmu yang membuat sahnya akidah, wal ilmal ladzi yuzakil qalba, dan ilmu yang membuat hati jadi bersih. Fardu ain adalah fardu ain, fardu yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Ilmu-ilmu tentang ibadah, akidah, dan tasawuf ya, itu adalah fardu ain. Setiap jiwa harus mempelajari. Fa'rifan naha, maka ketahuilah oleh kamu ya, ayajibu ala kulli muslimin ta'allumaha, itu wajib atas seorang muslim untuk mempelajarinya. Wala yasa'u ahadun jahlaha, dan tidak ada keluasan bagi setiap pribadi jahil atas ilmu-ilmu tersebut. Nggak ada toleransi orang untuk jahil terhadap ilmu yang tiga tadi. Ya, wajib fardu ain. Wa hadhihi hiyal ulumul syar'iyyah an-nafi'ah, dan inilah ilmu-ilmu syariat yang bermanfaat. Wa mal biha, maka amalkan dia itu, ai li annahu, karena sesungguhnya dia la khalasul lil alimi, tidak ada toleransi ya bagi seorang alim, illa iza amila bi ilmihi, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Wa illa, maka jika tidak, fa huwa minal halikin, termasuk orang yang binasa ya, binasa. Qala Ibnu Ruslan, telah berkata Ibnu Ruslan, fa'mal, maka amalkannya walau bil usyri, walaupun cuma 1/10, kazakati, seperti zakat. Tahruju binuril ilmi, keluar dari dengan ya, cahaya ilmu ini, min zulumatin, dari kegelapan. Fa'alimun bi ilmihi, maka orang alim yang dengan amalnya, lam ya'malna, yang tidak mengerjakannya, yang tidak mengamalkannya, mu'azabun, diazab, min qabli abidil wasani, diazab sebelum penyembah berhala. Sampai sini dulu ya kali ya. Ya, jadi ini, kalau ini terlalu jauh nanti ya. Jadi di atas ya dijelaskan bahwa itu ada tiga ilmu yang wajib dipelajari. Ini ditegaskan kembali bahwa tiga ilmu tadi adalah ilmu yang sifatnya fardu ain ya. Ilmu tentang ibadah, tentang akidah, dan tentang akhlak, itu fardu ain yang semua orang itu wajib mempelajarinya ya. Dan tidak ada toleransi bagi orang muslim untuk tidak mempelajarinya. Wajib, yang namanya wajib ain ya gitu. Beda dengan fardu kifayah.
Fardu kifayah itu misalnya ilmu tentang pertukangan, tentang pertanian dan sebagainya. Yang itu fardunya fardu kifayah. Ada orang satu mempelajarinya, yang lain udah nggak kena kewajiban, gugur kewajibannya. Tapi kalau yang namanya fardu ain itu pribadi. Dia pribadi itu harus mempelajari. Di kampung ini itu wajib yang namanya orang Islam untuk belajar ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu akidah. Supaya apa? Akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya bagus. Itu kan idealnya kan begitu. Ya, itulah yang diharapkan oleh Islam. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa setelah orang mempelajari ilmu, dia wajib mengamalkannya. Karena apa nih disebutkan? Kalau misalnya ada orang alim, dia enggak mengamalkan ilmunya, maka dia itu akan diazab duluan sebelum menyembah berhala. Wah, jadi pertanyaannya, wah, mendingan kagak belajar. Ya enggak begitu. Kita balik lagi, kalau orang beramal enggak belajar, ya mardudatun lah, baru tidak diterima amalnya, dibalikin tuh, enggak kena. Wa kullu man bi ghairin amal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi enggak ada istilah mendingan gua agak belajar. Kalau umpamanya orang yang berilmu dia enggak mengamalkan ilmunya, bakal diazab sebelum penyembah berhala, itu ya bukan begitu. Yang karena apa? Kalau orang enggak beramal tapi enggak pakai ilmu, maka doa amalnya justru kagak diterima. Yang bagus apa? Kita belajar, kita amalkan, kan begitu. Enggak ada pilihan lain. Antara dua itu enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan enggak belajar, enggak ada pilihan belajar tapi enggak semuanya pilihannya adalah belajar dan mengamalkannya gitu. Gimana? Diamalkan kepada masyarakat. Termasuk salah satunya. Berilmu. Ya, jadi kita belajar sholat, misalnya. Ya, nih kita setiap pribadi belajar sholat, udah belajar sholat. Nah, misalnya belajar sholat dulu dah ya, belajar fikih gitu kan, tapi nggak sholat, sudah gitu. Kan ilmu itu ada yang diamalkan untuk pribadi, ya, ada yang juga diamalkan pribadi dan diajarkan kepada orang lain, gitu. Nah, dua-duanya kena. Kalau umpamanya dia belajar tapi dia nggak amalkan untuk pribadinya, itu tadi dia itu akan diazab sebelum penyembah berhala. Demikian juga orang punya ilmu kagak diamalkan, nggak diajarin kepada orang lain, gitu kan? Itu dia juga sama gitu, akan diazab sebelum penyembah berhala. Jadi begitu. Konsekuensinya adalah ya kita berilmu, kita menuntut ilmu, kemudian setelah itu kita amalkan. Cakep banget itu. Kenapa? Nanti akan dijelaskan bagaimana orang yang berilmu kemudian mengamalkan. Cakep banget ini nanti dijelaskan. Ya, kita lanjutkan. Hadis kan ada stat yang siapa yang menyembunyikan ilmunya maka dicambuk ya. Neraka, kan? Iya, iya. Man kata ma ilman, ya kan? Bilizami minanar, kalau nggak salah kira-kira redaksinya seperti itu ya. Ya. Kita lanjutkan nih. Artinya di antara pilihan-pilihan yang ada, nggak ada pilihan ya antara tidak belajar, kemudian belajar tapi nggak mengamalkan. Bukan itu pilihannya. Pilihan yang sebenarnya belajar dan mengamalkan. Fa'in araftaha, maka jika engkau mengetahuinya, wa amal tabiha, dan mengamalkannya, tahsululakan najah, maka akan menghasilkan keberuntungan fidaril akhirah, di negeri akhirat, wal ulu fid dunya, dan derajat yang tinggi di dunia, wal fil akhirah, dan di akhirat.
Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Qala al-mufassiruna, telah berkata ahli tafsir, yakni maknanya adalah yarfa'illahu allazina amanu minkum darajatan wahidah. Allah akan mengangkat orang yang beriman itu, yang beriman di antara kamu satu derajat saja, ya. Wallazina utul ilma darajatun kasirah, ya. Utul ilma darajatin, ya, darajatin kasirah. Dan Allah akan mengangkat orang yang berilmu itu dengan derajat yang lebih banyak. Kalau yang beriman aja, Bang Aceh, cuma satu. Tapi kalau dia beriman dan berilmu, derajatnya banyak. Nah, ini kemudian disebutkan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, telah berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yarfa'illahul ulama'a yaumal qiyamati ala sa'iril mu'minina bisab'i mi'atin darajah, ya. Ma baina darajataini khamsami'ah am, ya. Telah berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Allah akan mengangkat derajat ulama pada hari kiamat atas orang-orang Islam mukmin yang lainnya, yang umum, ya, dengan derajat sab'ami'ah 7.000, ya. Sab'ami'ah kan 7.000, ya. 700, ya. 700 derajat. Nah, di antara dua derajat itu 500, ya, 500 tahun gitu. Jadi kalau ini disebutkan di dalam surah Al-Quran tadi, ya, surah apa tuh? Al-Mujadilah ayat 11 tadi, ya, bahwa itu derajatnya ada derajat, ya. Beberapa derajat ini dijelaskan dalam hadis bahwa derajatnya itu adalah 700 derajat, di mana 2 derajatnya itu adalah 500 tahun. Jadi beda banget gitu antara orang yang beriman saja dengan orang berilmu, derajatnya beda banget, tinggi gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti surganya juga beda. Maksudnya 500 tahun, maksudnya perjalanan itu. Iya, perjalanan lah. Artinya antara kalau bahasa Al-Qur'annya itu kan darajat itu sesuatu yang tinggi. Yang sesuatu yang tinggi, kalau kita mendakinya itu antara 2 derajat itu adalah 500 tahun. Ya. Iya kan? Darajatain di sini kan darajatain. 2 derajat itu khamsami'ah 500, ya. 500 tahun. Bayangin kalau 700 tahun, hitung aja. Ini angka matematis, ya, untuk menjelaskan begitu tingginya derajat orang yang berilmu. Nah, ini kan bahasa ini kan bahasa yang Allah sampaikan kepada manusia, di mana manusia itu kan ada nalar numerik namanya. Bahwa manusia itu perlu penggambaran secara matematik, 1, 2 dan sebagainya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana gitu, ya. Sebab kalau nggak dibahasakan dengan bahasa numerik, ya, manusia kan nggak ngerti. Yang nggak ngerti, nalar manusia nggak sampai. Seperti gini, surga digambarkan jannah itu apa namanya? Surga itu kan jannah itu kan taman. Di situ ada pohon, ada apa namanya, kasur yang empuk-empuk kan begitu. Itu kan bahasa yang Allah sampaikan karena manusia itu nalarnya sampainya ke situ. Hakikatnya Allah yang tahu kan. Surga itu mala ainu ro'at wala uzun sami'at wala khotoro fi balil bashar. Itu enggak pernah terbayang oleh pikiran, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah dilihat oleh mata gitu. Cuma Al-Qur'an dan hadis itu menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang bisa dinalar oleh manusia. Dalam hal ini nalarnya adalah nalar numerik, nalar angka-angka
gitu. Apalagi yang namanya pedagang kan wah hitungannya kan duit, untung, makanya kan kedua itu akan mendapatkan keuntungan itu sekedar bahasa gitu. Yang hakikatnya Allah yang lebih tahu ya. Jadi itu menggambarkan apa namanya tentang derajat orang yang berilmu ya itu ya. Kemudian waqad syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan bi anna talabal bi anna talabal ilma bi an talabal ilma mausulun ila jannah, bahwasanya penuntut ilmu itu atau kegiatan menuntut ilmu itu mausulun ila jannah, akan menyampaikannya kepada surga. Wa anal malaikatal kiroma, dan bahwasanya para malaikat yang mulia tu'azimu ya, azama yu'azimu ya, tu'azimu talibal ilma ikraman lil ilmi ya, bahwasanya para malaikat itu mengagungkan ya para penuntut ilmu sebagai sebuah kemuliaan bagi ilmunya. Wala ta'azzuma illa man kana aliman aziman fi malakutis samawati, dan tidak adalah keagungan kecuali dia itu telah memperoleh keagungan diagukan oleh para malaikat di langit gitu. Jadi itu Nabi menyaksikan ya kan, wa syahidah ya. Di sini kan ada syahidah. Nabi menyaksikan para pencari ilmu itu sampai kepada surga. Itu banget ya. Kalau kita mau masuk surga, di antaranya itu adalah kita menuntut ilmu. Karena ini disampaikan sendiri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyaksikan pencari ilmu itu di surga. Jadi kegiatan mencari ilmu itu akan menyampaikan dia ke surga. Dan ketika di apa namanya, dan para malaikat yang mulia itu telah mengagungkan para pencari ilmu. Yang kalau Pak penghuni alam malakut itu udah mengagungkan, maka tidak ada keagungan lagi kan begitu. Gimana Pak Anifan, ada hadis ya yang ya ilal jannah ya, barang siapa yang menapaki jalan mencari ilmu, maka dia sedang menapaki jalan menuju surga ya. Itu iya gitu. Kita ini Mas Baryono sholat dari rumah ke sini, satu sholat, keduanya mencari ilmu. Itu setiap langkah Mas Baryono itu adalah langkah-langkah menuju surga. Amin ya robbal alamin. Iya semuanya di sini. Termasuk enggak? Iya. Termasuk juga yang online. Ya, yang online itu memang langkah-langkah kaki fisiknya kan tidak dilakukan, tapi langkah niatnya, kuotanya, meluangkan waktu itu adalah bagian salaka. Iya, jadi kita memaknai salaka itu tidak hanya salaka langkah-langkah fisik, tapi langkah semua kegiatan dalam rangka mencari ilmu, buka linknya, beli kuotanya, meluangkan waktunya, itu adalah bagian dari kata salaka. Yang harusnya mulai masak dengerin ilmu. Iya, itu dia. Menunda sebentar deh, mau kita ngaji dulu kan gitu. Itu harus kita sadar. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bagian yang Nabi sampaikan tadi, gitu ya. Nah, itulah jadi di apa namanya, penjelasan tentang keutamaan ilmu dan apa namanya, orang yang mencari ilmu ya, mencari ilmu dulu nih ya. Nah, itu seperti itu. Ada lagi Pak Hanifan yang hadis yang barang siapa yang bukan yang di sebuah majelis kemudian di mempelajari ya min buyutillah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah, maka Allah akan
maka akan turun ketenangan tuh, Ya. sakinah gitu kan. Ya. Kemudian hafatul malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Ya. Kemudian mereka yang pencari ilmu itu disebutkan oleh Allah di sisi para malaikatnya. Ya, itulah ya. Di antara hadis-hadis yang kita bisa sampaikan berkaitan dengan keutamaan mencari ilmu dan orang yang berilmu ya. Ya, itu dia. Ya. Sholat sunnah 1000 rakaat ya. Jadi gitu tadi ya. Tidak ada, balik lagi, bahwa orang yang beramal tidak pakai ilmu maka amalnya akan tertolak, tidak diterima. Kemudian ya itu orang yang berilmu tapi enggak mengamalkannya maka dia akan diazab sebelum azab yang ditimpakan kepada penyembah berhala. Nah, itu dua-duanya bukan pilihan kita, ya bukan pilihan kita. Pilihan kita adalah berilmu, nyari ilmu dan mengamalkannya. Ketika pilih yang ketiga kita pilih, maka derajat keutamaan itu yang sudah disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan oleh hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan yang milih dua-duanya Bang Aceng, ya kita pilih yang ketiga. Dan milih yang ketiga itu nggak butuh biaya banyak kok, nggak perlu biaya sebenarnya. Datang ke musola Darul Ibadah misalnya ya, datang gitu, ngeriungan, meluangkan waktu, habis ini ya kita ngopi-ngopi sama inian kan gitu, sama gorengan kan gitu ya. Atau di banyak tempat nggak ada kan, kalau namanya kita hadis di majelis taklim itu harus bayar. Kalaupun misalnya ada infak itu kan sifatnya sukarela, ada enggak kan, kadang ngasih enggak usah nggak apa-apa kan. Jadi kalau kata Bang Haji orang Roma Irama kan beramal apa namanya kebaikan itu murah tapi susah. Sebaliknya kalau ke apa namanya kemaksiatan ke Indonesia walaupun mahal orang pada berbondong-bondong ya. Itu adalah bisikan setan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali yang bisa kita kaji pagi ini. Ada pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu yang online ya. Ya. Tadi kan orang yang berilmu tapi tidak bisa mengamalkan itu kan bukan tidak bisa tidak mau mengamalkan atau yang mengajarkan kepada masyarakat. Ya. Permasalahan begini Ustaz, banyak ya saudara-saudara kitanya ilmunya ada nih, punya lah, tapi masyarakatnya nggak mau gitu. Contoh seandainya nih Ustaz nih pinter ya, istilahnya ada ilmunya misalnya ya, tapi jemaahnya nggak ada gitu ya. Apakah kena juga apa maksudnya kena cambuk yang tadi itu Pak Ustaz? Beda itu ada ya. Karena yang berilmu sudah berusaha untuk menyebarkan ilmunya tapi jemaahnya nggak ada, jemaahnya nggak mau itu ya. Makanya ini kasus Eman ya. Eman punya kampung nih, bahkan Eman jauh-jauh mendukung gitu ya. Masyarakat di situ malah nggak mau. Ya Allah, kembali kepada yang nggak mau. Makanya ya Allah sampai sekarang bubar pengajian bapak-bapak. Ya iya. Saya jauh-jauh dari RT 2 ke RT 4. Maksudnya Eman mendukung gitu Pak. Pak ngedukung ada dia ada lagi berarti. Iya. Saya tanya lagi. Saya bicara lagi. Tanya lagi. Ya, jadi kalau yang begitu nggak termasuk. Yang dimaksud ini nggak mau banget gitu. Dengan alasan, kadang-kadang alasannya kan begini. Gue nggak mau deh karena gue juga belum sempurna. Itu kata-kata belum sempurna itu adalah bentuk kesombongan. Jadi kalau kita tidak mau melakukan karena alasan kita belum sempurna apa dan sebagainya, itu sebenarnya bentuk kesombongan. Karena apa? Ya satu, kesempurnaan hanya milik Allah. Gitu ya. Kemudian yang keduanya yaitu ya apa namanya kita menyempurnakan diri dalam sambil belajar juga kan begitu. Samping kesombongan juga itu sebenarnya tuh untuk apa ya, membela diri karena malas itu. Karena malas. Jadi pembelaan diri. Gimana? Intinya kalau fardu ain itu kan wajib. Ya. Kalau fardu kifayah itu kan wajib ketika sudah ada wajib. Istilahnya itu tujuh, maksudnya
kalau fardu ain itu tujuannya kan kita ke akhirat. Kalau fardu ain berarti itu kan urusan dunia, urusannya kayak gitu. Bukan. Jadi gini, kalau fardu kifayah itu cukup dilaksanakan oleh satu orang aja. Itu orang lain kalau udah ada yang melaksanakan gugur kewajibannya. Misalnya begini, jenazah di satu RT ada orang meninggal, ada orang 10 orang yang ngurusin, maka 90 orang yang lainnya itu udah gugur kewajibannya. Gitu ya. Kalau fardu ain itu setiap orang wajib melaksanakannya. Satu RT ada 100 orang. Itu 100 orangnya itu wajib belajar ilmu agama. Kecuali partainya. Iya, kalau fardu ain berarti enggak tadi kita pelajaran itu kan kalau fardu kifayah itu kan pertanian, pertukangan. Iya, iya. Berarti kan itu kan urusan dunia maksudnya. Kalau itu kan ke dunia ya. Betul. Nah, kalau kan di orang Betawi itu banyak nih Pak Ustaz. Iya. Dia anaknya nggak ada yang di sekolahin biasa gitu, SD atau apa gitu, tapi dia urusannya ngaji. Kalau ngaji ya. Semua di urusan ngaji diwajibin. Ya, jadi emang orang Betawi yang kayak gitu. Jadi emang secara umum kalau ilmu fardu ain itu ilmunya ilmu agama. Kalau ilmu fardu kifayah ilmu dunia lah, ilmu dunia. Nah sebenarnya yang udah dilakukan oleh orang-orang tua kita tuh udah benar, mewajibkan anaknya ya ngaji dan sekolah di madrasah. Cuma ada kurangnya, kurang ditambahin ilmu nyari duit. Nah ilmu nyari duit juga kudu diajarin supaya dia bisa baca Quran, bisa ngaji, tapi juga dia bisa usaha nyari duit. Gitu. Imbang jadinya gitu ya. Mau nanya nih. Ya, silakan. Mau nanya. Nih, Bang Ahmad kan katanya ilmu dunia ya. Ya udah. Kita kan sekolah dari SD, SMP. Nah, itu kan nuntut ilmu. Itu salah satu cara kita termasuk menjajaki langkah-langkah ke surga enggak? Itu yang dunia tuh. Itu termasuk enggak gitu. Nah, kalau misal terus kemudian kalau ilmu-ilmu yang berkaitan bukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebatinan kayak gitu ya, ada yang ini ya, yang bisa ya udah lagi gitu tuh. Kira-kira menurut Ustadz gimana itu termasuk kalau kita belajar ilmu-ilmu gitu termasuk menjajaki langkah-langkah ke surga nggak gitu? Nah itu aja cukup. Jadi satu masalah sekolah ya. Di sekolahnya sekolah departemen. Nggak, misalnya sekolah kita misalkan kita mau ilmu nih, ilmu sekolah kita ilmu dunia dari mulai SD, SMP, ya gini. Adapun sampai kuliah itu salah satu cara kita nggak menjajaki langkah untuk ke surga. Ya. Yang kedua ilmu-ilmu yang model kayak tadi disebut yang agak-agak bau-bau mistis. Oke, saya udah tangkap ya. Jadi kalau belajar bagaimana orang yang belajar sekolahnya di sekolah departemen Diknas lah gitu, Dikbud. Apakah itu termasuk jalan menuju surga? Bisa, karena di situ juga ada pelajaran agama, ya. Ada juga. Enggak nyangkut agamanya, kita nyangkut yang ke dunianya aja. Enggak, tetap. Agamanya udah. Itu tetap ya. Dengan catatan, selain sekolah SD tetap ngaji, gitu ya. Dengan catatan. Tapi kalau sekolah SD aja tapi kagak ngaji, ya enggak termasuk. Karena udah melalaikan. Enggak termasuk. Sekolah SMP nggak apa-apa, sekolah SMP nggak apa-apa. Habis sekolah SMP ngaji, habis sekolah SMA, habis pulang sekolah ngaji, kuliahnya di UI, habis kuliah di UI ngaji. Jadi ngaji ini jangan ditinggal, gitu. Jadi branding, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengdikotomi yang ini akan surga, yang ini nggak masuk surga. Semuanya bisa mengantarkan ke surga dengan catatan lillahi ta'ala, dan keduanya harus dibarengi dengan ngaji. Jadi ngaji itu jangan pernah ditinggal sampai kita tua pun jangan kita tinggal. Itu ya satu. Ya ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar fikih, jangan pernah merasa bahwa kita udah jadi orang alim, jangan. Tuh, keduanya ilmu-ilmu itu, ilmu namanya itu ilmu-ilmu hikmah,
ilmu hikam. Belum tentu hitam. Belum tentu hitam, ya. Itu disebutnya kalau di tradisi ilmu hikmah. Nah, kalau ilmu hikmah secara pribadi saya sendiri nggak mempelajarinya, ya, nggak pernah mempelajarinya dan saya nggak tertarik mempelajarinya. Takut kalau saya pribadi tergelincir, ya, ngeceng. Apa ya? Kan biasanya kayak mau gitu kan kitabnya Salmul Ma'arif, Mujarobat, yang kayak begitu biasanya amalan-amalan kayak gitu. Secara pribadi saya tidak, ya, saya tidak tertarik mempelajarinya, nah, karena saya takut melenceng dari akidah, ya. Nggak, yang saya maksud bukan masalah mempelajarinya. Ya, itu termasuk menjajah langkah surga kayak gitu. Tidak termasuk. Tidak termasuk. Karena dia itu bukan ilmu fikih, bukan ilmu tasawuf, dan bukan ilmu akidah. Bukan. Ya, di luar itulah saya tidak mengatakan melenceng, ya. Karena barangkali nanti yang mempelajari ilmu itu punya argumentasi sendiri. Cuma bagi saya ilmu-ilmu tersebut bukan bagian ilmu akidah, bukan ilmu syariah fikih, bukan juga tasawuf. Karena ilmu hikmah seperti itu bukan juga tasawuf. Karena tasawuf itu tidak berbicara, tidak mempelajari tentang kesaktian. Enggak kesaktian. Kalau yang itu kan jatuhnya kesaktian banget, Ceng. Ngamalin baca sekian, bakal bisa terbang, bakal bisa ngilang, bisa ketemu jin, yang kayak begitu. Nah, itu namanya ilmu hikmah. Kalau ilmu tasawuf itu ilmu tentang bagaimana membersihkan jiwa, membersihkan hati supaya kita lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pertanyaan Bang Aceng apakah itu termasuk ilmu yang bisa mengantarkan kepada surga, saya katakan tidak termasuk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu, ya.